Sikap yang lain ini adalah lahir dari sikap orang yang punya rahmatan lil alamin. Dia selalu berusaha menebarkan kebaikan kepada orang lain. Dia hanya akan berbicara ketika pembicaraan itu bermanfaat. Ketika pembicaraan itu tidak menyakiti orang. Ini orang yang lain. Nah, orang yang lain ini juga lahir dari orang yang tawadu, yang rendah hati. Maka dia akan berusaha juga menghormati orang lain. Beda kalau dia punya sikap sombong, ya, takabur, ujub, merasa diri hebat, merasa diri punya amal yang baik, merasa diri soleh dan sebagainya, maka orang ini cenderung akan merendahkan orang lain. Akan cenderung untuk melihat orang lain yang lebih daripada dia. Nah, dalam kondisi seperti itu, biasanya orang cenderung mudah sekali mengeluarkan kata-kata yang merendahkan orang lain. Dan tentu ini akan menyakiti orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah, dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Iwafillah, sahabat IKD yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa berjumpa lagi dalam kondisi yang sehat, kondisi yang lapang, dan yang paling penting adalah dalam kondisi iman Islam. Karena itulah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang berbahagia, suatu ketika di depan para sahabatnya, Rasulullah SAW bertanya, "Maukah kalian aku beritahukan golongan orang-orang yang haram tersentuh api neraka?" Maka para sahabatnya menjawab, "Tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu siapa saja mereka yang haram tersentuh api neraka." Kata Rasulullah SAW, ada 4 golongan hamba, 4 golongan orang yang haram tersentuh api neraka. Yaitu orang yang hayyin, orang yang layyin, orang yang qorib, dan orang yang sahal. Nah, siapa mereka yang hayyin, layyin, qorib, dan sahal itu? Yang pertama adalah orang yang hayyin. Hayyin itu adalah orang yang tenang, orang yang jiwanya tenang, orang yang lembut, orang yang teduh, di mana orang lain juga ikut merasa tenang dengan ketenangannya itu. Ya, dia nggak pernah mudah marah, nggak pernah mudah gelisah. Nah, mereka orang-orang hayyin ini adalah orang-orang yang hatinya itu kerap atau sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh orang-orang yang berzikir ini maka hatinya akan tenang. Hati yang tenang ini juga dilandasi oleh ketauhidan bahwa Allah itu pasti akan melihat. Allah pasti akan bersamanya. Allah pasti tidak akan jauh darinya. Allah pasti akan selalu menolongnya. Orang ini akan tenang sekali. Dalam kondisi menghadapi masalah seberapapun, orang itu akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu akan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah itu as-samad. Allah itu tempat bergantung. Nah, orang yang hayyin itu, orang yang selalu tenang, yang selalu teduh, yang jiwanya stabil, adalah orang-orang yang punya ketauhidan yang kuat kepada Allah Ta'ala, karena dia hanya bergantung pada Allah, tidak bergantung kepada makhluk. Yang kedua adalah dia kerap sering berzikir pada Allah SWT. Tentu kita ingin menjadi orang yang hayyin, ya, supaya hidup kita tenang, dan insya Allah di akhirat kita haram disentuh api neraka. Itu orang yang hayyin. Kemudian Rasulullah
menjelaskan golongan yang kedua adalah orang yang layyin. Siapa yang layyin itu adalah orang yang kata-katanya itu sopan, santun, enak didengar karena tidak mempermalukan orang, tidak mengejek orang, tidak menghina orang, tidak merendahkan orang, tidak membuat sakit hati orang. Ini orang yang layyin. Ya. Nah, orang yang layyin ini, sikap yang layyin ini adalah lahir dari sikap orang yang punya rahmatan lil alamin. Dia selalu berusaha menebarkan kebaikan kepada orang lain. Dia hanya akan berbicara ketika pembicaraan itu bermanfaat. Ketika pembicaraan itu tidak menyakiti orang. Ini orang yang layyin. Nah, orang yang layyin ini juga lahir dari orang yang tawadu, yang rendah hati. Maka dia akan berusaha juga menghormati orang lain. Beda kalau dia punya sikap sombong, ya, takabur, ujub, merasa diri hebat, merasa diri punya amal yang baik, merasa diri soleh dan sebagainya, maka orang ini cenderung akan merendahkan orang lain. Akan cenderung untuk melihat orang lain yang lebih daripada dia. Nah, dalam kondisi seperti itu, biasanya orang cenderung mudah sekali mengeluarkan kata-kata yang merendahkan orang lain. Dan tentu ini akan menyakiti orang lain. Nah, jadi memang luar biasa kalau kita mampu menjadi orang lain, maka kata-kata kita akan enak didengar, akan enak diterima oleh orang lain. Tentu dalam konteks kekinian, bukan hanya perkataan lisan saja yang perlu kita jaga, tapi juga perkataan di dalam media sosial kita. Karena orang bisa ribut, bisa jadi bukan karena perkataan langsung kita, tapi karena status sosial kita. Karena komentar kita di medsos, orang bisa tersinggung. Ya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, mari kita berusaha untuk menjaga, memelihara lisan kita, termasuk status sosial di media sosial kita, agar tidak ada orang yang merasa terhina, agar tidak ada orang yang merasa tersakiti. Justru orang ketika merasa senang, merasa bahagia, merasa tersanjung ketika kita berbicara dengan mereka. Maka pantas saja orang yang bisa memelihara lidahnya itu adalah orang yang diharamkan tersentuh api neraka. Dalam salah satu hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Salamatul insan fi hifdil lisan." Selamatnya manusia, selamatnya hamba karena terpelihara lidahnya. Baik, dua itu dulu, yaitu mari kita menjadi orang yang hayyin, orang yang tenang jiwa kita, orang yang stabil jiwa kita, dan orang yang layyin, orang yang kata-katanya itu menyejukkan dan menggemarkan orang lain. Dua lagi apa? Kita dengarkan setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, IKADI Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Baik, hadirin sahabat IKADI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah jelaskan dua golongan manusia yang haram tersentuh api neraka, ya. Yaitu yang golongan pertama adalah orang yang hayyin dan yang kedua adalah orang yang layyin. Rasulullah tadi sudah menjelaskan bahwa ada 4 golongan yang haram disentuh api neraka. Nah, golongan yang ketiga adalah orang yang qorib. Ya, orang yang qorib ini punya sifat yang ramah, yang humble, yang mudah senyum dan murah senyum kalau ketemu orang. Hatinya bersih, begitu ya. Kalau orang ketemu dia tuh pasti senang, gitu kan. Nah, karena selain murah senyum, juga mudah menyapa, dekat, begitu humble, sikapnya itu terbuka. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian orang yang qorib juga adalah ringan tangan untuk membantu orang lain. Ya.
Dia akan sangat peduli, sangat care dengan kesulitan orang lain. Ya. Dia mungkin tidak bisa tidur kalau temannya masih punya masalah yang berat. Nah, ini adalah golongan yang ketiga yang diharamkan tersentuh api neraka. Dan Rasulullah adalah orang yang sangat qorib kepada para sahabatnya, sangat qorib ya kepada umatnya. Nah, Rasulullah dengan gelar Al-Amin dan juga menjadi orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah, innaka la'aka khuluqin adzim. Ya, sesungguh engkau ada punya akhlak yang mulia, yang agung, ya, dipuji oleh Allah Rasulullah. Maka Rasulullah adalah contoh yang terbaik kalau kita ingin menjadi orang yang qorib, ya. Orang yang mudah untuk bergaul, mudah untuk menyapa, ya, mudah senyum, ringan tangan, mudah untuk menolong. Percayalah, kita menjadi orang-orang yang dirindukan juga oleh teman-teman kita, gitu. Orang yang disenangi oleh teman-teman kita. Jadi wajar kalau kemudian Rasulullah menyatakan golongan yang qorib ini haram tersentuh api neraka. Kemudian yang keempat adalah golongan yang sahal. Siapa orang yang sahal ini? Sahal ini adalah orang yang simpel, memudahkan, cenderung selalu mencari solusi, cenderung mengambil hikmah dari setiap kejadian, selalu memandang positif apapun yang terjadi. Nah, itu sahal itu ya. Jadi ini cocok nih, sahal ini orang yang misalnya bekerja di bidang pelayanan publik, di bidang jasa atau pelayanan. Karena orang ini tidak akan menyusahkan pelanggannya. Orang ini akan cenderung mencari solusi. Ya, orang ini cenderung bagaimana mencari solusi dari setiap masalah. Tidak mencari kambing hitam. Dan orang ini adalah berusaha bagaimana selalu mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Selalu mengambil hal yang positif dari setiap kejadian. Nah, ini adalah orang yang sahal. Ya. Orang-orang yang kemudian juga yang akan disukai oleh banyak orang. Karena dia tidak akan pernah ribet. Dia tidak akan juga menyusahkan orang lain. Bahkan dia cenderung akan mencari solusi. Iwa fillah rahimakumullah. Kalau kita lihat dari 4 golongan tadi yang diharamkan tersentuh api neraka, itu semuanya adalah menggambarkan orang-orang yang punya akhlakul karimah. Orang-orang yang punya akhlak yang mulia. Orang-orang yang punya amal kebaikan yang luar biasa. Yaitu orang yang hayyin. Orang yang tenang jiwanya. Stabil, teduh. Juga membuat orang lain menjadi ikut tenang. Kemudian orang yang lain, itu orang yang kata-katanya menyejukkan. Kata-katanya tidak menghinakan, tidak mempermalukan, tidak memojokkan, tidak melukai perasaan orang lain. Bahkan cenderung mengatakan hal-hal yang positif, yang bermanfaat, penuh dengan nasihat sebagai hayyin. Yang ketiga adalah orang-orang yang tadi qorib, orang yang mudah bergaul, orang yang humble, orang yang terbuka, yang ramah, yang peduli. Dan yang keempat adalah orang yang sahal, yang simple, anti ribet, mencari solusi, selalu berpikir positif. Luar biasa tuh. Kalau kita mampu menjadi hayyin, layyin, qorib, dan sahal ini, di akhirat kita haram tersentuh api neraka, di dunia kita menjadi orang yang tenang, yang bahagia, dan insya Allah disukai orang lain. Dirindukan oleh teman-teman kita. Tentu kita ingin menjadi orang seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita menjadi orang yang hayyin, layyin, qorib, dan sahal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara.